Angle. Selamat malam, selamat datang di program berita seputar Indonesia Ngantuk. Bersama saya Happy Purnawa yang akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan, tentu dengan berita terhot, terup-to-date, terbaik ya pemirsa. Berita pertama terkini malam ini membawa kita pada topik yang sangat penting bagi pembangunan Indonesia, yaitu proyek IKN atau Indonesian 4.0. Proyek strategis Indonesian 4.0 atau lebih dikenal sebagai IKN menjadi serutan utama dalam upaya membangun masa depan Indonesia yang lebih maju. IKN yang merupakan singkatan dari Indonesia New Capital adalah proyek ambisius untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Jakarta seperti banjir, kepadatan penduduk, dan subsiden tanah. IKN diharapkan menjadi pusat pemerintah dan bisnis yang modern dan berkelanjutan. Langkah-langkah besar telah diambil dalam pembangunan IKN, mulai dari infrastruktur hingga layanan publik. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa IKN bukan hanya sekedar pemindahan ibu kota, tetapi juga menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya menjaga transparansi, pemerintah membuka peluang investasi untuk sektor swasta dalam proyek ini. Ini diharapkan tidak hanya memberikan dorongan finansial, tetapi juga membawa inovasi dan teknologi baru. Namun, seiring dengan kemajuan proyek, muncul pula beberapa tantangan seperti pemindahan masyarakat lokal dan dampak lingkungan. Pemerintah sedang berusaha untuk menangani isu-isu dengan pendekatan berkelanjutan. Terlepas dari tantangan tersebut, IKN tetap menjadi proyek ambisius yang berpotensi mengubah wajah Indonesia. Selanjutnya kita beralih pada berita Pemilu 2024, persaingan Capres dan Cawapres. Persaingan di antara calon presiden semakin memanas, menciptakan ketegangan dan semangat demokrasi yang tinggi di seluruh negeri. Partai-partai besar telah mengumumkan calonnya, memulai babak baru dalam perhelatan demokrasi kita. Perdebatan hangat dan strategi kampanye menjadi sorotan utama, membangun dinamika politik yang begitu menggairahkan. Masyarakat pun turut terlibat aktif, menyuarakan dukungan dan kritik mereka. Pemilihan kali ini tidak hanya sekedar menentukan pemimpin, tetapi juga mengukur kekuatan demokrasi kita sebagai bangsa. Sementara kita menantikan hasil akhir, penting bagi kita untuk memahami visi dan misi dari setiap calon presiden. Bagaimana mereka merencanakan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Ini menjadi pertanyaan krusial yang membutuhkan pemahaman mendalam. Namun, seiring semangat demokrasi yang berkobar, kita juga diingatkan akan tanggung jawab bersama. Mari jaga ketertiban dan keamanan dalam proses pemilu ini. Menjaga integritas demokrasi kita, ini adalah momen bersejarah dan kami siap membawa Anda setiap perkembangan yang terjadi. Sementara kita berpindah ke berita kenaikan harga BBM. Mengenai kenaikan harga BBM yang baru saja diumumkan, keputusan ini tentu saja memiliki dampak signifikan, baik bagi keuangan rumah tangga maupun dinamika ekonomi nasional. Harga BBM naik menjadi perbincangan utama di berbagai kalangan. Respon masyarakat sangat bervariasi, mulai dari kekhawatiran akan biaya hidup yang meningkat hingga harapan akan pembenahan sektor energi nasional. Pemerintah menyatakan bahwa kenaikan ini dilakukan sebagai langkah untuk mengatasi defisit anggaran dan mendukung program subsidi yang lebih efisien. Namun, tentu saja keputusan ini tidak luput dari kontroversi dan perdebatan di berbagai lapisan masyarakat. Dalam situasi ini, sektor industri dan bisnis juga terdampak. Bagaimana pelaku usaha merespon kenaikan harga BBM ini? Apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk mengantisipasi dampaknya? Kita akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memberikan informasi terkini. Penting bagi kita semua untuk memahami dampak kenaikan harga BBM ini terhadap kehidupan sehari-hari dan ekonomi nasional kita. Mari kita tetap waspada dan cerdas dalam menghadapi perubahan ekonomi. Salam cerdas pemirsa. Selanjutnya kita akan mengarah pada pendidikan generasi Z. Generasi yang tumbuh di era digital ini menghadapi dinamika dan tantangan unik dalam perjalanan pendidikan mereka. Seiring dengan kemajuan teknologi,
Pembelajaran online menjadi norma baru bagi generasi Z. Namun, di balik kenyamanan teknologi ini muncul pula tantangan terkait ketergantungan digital, kesenjangan akses dan adaptasi terhadap perubahan cepat. Pendidikan generasi Z ini mencerminkan semangat inovasi. Sekolah dan lembaga pendidikan berupaya mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum, mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin digital. Namun, bagaimana generasi Z merespon perubahan ini? Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman mereka dalam menjalani pembelajaran online dan bagaimana mereka melihat masa depan pendidikan? Selain itu, peran orang tua dan pendidikan dalam mendukung perkembangan generasi Z menjadi sangat penting. Bagaimana mereka memberikan dukungan yang dibutuhkan di tengah dinamika pendidikan modern? Kita akan mengeksplorasi tantangan, inovasi, dan pandangan generasi Z dalam perjalanan mereka menuju pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam. Kenaikan harga sembako dan dampaknya pada masyarakat. Berita hangat yang baru ini menjadi perbincangan para ibu rumah tangga. Harga sembako mengalami kenaikan, dan mari kita telusuri bersama apa dampaknya pada masyarakat. Kenaikan harga sembako yang tentu saja menjadi sorotan di tengah kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula melonjak. Dan ini tentu memberikan dampak langsung terutama bagi rumah tangga dengan anggaran terbatas. Kita akan melihat bagaimana masyarakat merespon kenaikan ini dan langkah apa yang diambil pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa kenaikan harga sembako disebabkan oleh faktor global seperti kenaikan harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar. Namun, tentu saja kita perlu memahami bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Langkah-langkah konkret apa yang bisa diambil oleh pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga sembako ini? Apakah ada program bantuan atau inisiatif lainnya yang dapat meringankan beban masyarakat? Sahabat berita terkini membawa kita pada upaya pemerintahan dan aparat keamanan dalam menindak tegas peredaran narkoba di tanah air. Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat kita. Operasi penindakan narkoba dilakukan di berbagai daerah, menargetkan jaringan pengedar narkotika dan sindikat yang mencoba merusak generasi muda kita. Ini adalah langkah tegas untuk melawan ancaman yang merusak tataan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Pemerintah menyampaikan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan, instansi pemerintah, hingga masyarakat umum. Namun, tentu saja perang melawan narkoba memerlukan kerjasama semua pihak. Bagaimana masyarakat merespon upaya ini? Apakah langkah-langkah preventif dan edukatif juga ditingkatkan untuk mencegah munculnya kasus penyalahgunaan narkoba? Teruslah bersama kami untuk mendapatkan liputan terkini seputar penindakan narkoba dan langkah-langkah preventif yang diambil. Informasi ini sangat penting untuk memahami upaya bersama dalam menciptakan masyarakat bebas narkotika. Terima kasih telah menyimak program berita malam ini. Tetap bersama kami untuk mendapatkan pembaruan berita. Sampai jumpa pada program berita berikutnya.